Ya, darahnya mah darah Cina ya. Cuman kalau saya pakai Mandarin kan ibu nggak ngerti ya. Ini sejarah nih sekalian nih. Orang Cina itu masuk ke Indonesia 3 gelombang. Yang pertama di tahun 700-an. Itu zaman depannya botak, belakangnya panjang bu, kayak Wong Fei Hung. Ya. Tahu dulu film Andi Lau zaman dulu, Wong Fei Hung, Fong Sayuk, depannya botak, belakangnya gondrong, ya. Kalau Shaolin botak doang, ya. Terus gelombang kedua tahun 1400-an Masehi. Itu di zaman Laksamana Madya Cheng Ho, kalau ada yang pernah dengar. Dan beliau orang Muslim tuh. Karena memang secara daratan dari Arab Saudi masih bisa nyambung ketemu ke Cina. Kalau ke Indonesia kan harus nyebrang lautan. Dan beliau waktu itu diutus untuk sama kaisar untuk ngejemput-jemputin pemimpin dari setiap kerajaan untuk membaiat lah istilahnya dalam Islamnya. Tunduk di bawah kekaisaran Cina, ya. Cuman pulang-pulang kaisarnya udah dibunuh. Jadi akhirnya dia melarikan diri lagi sampai meninggalnya di Semarang. Nah, itu banyak yang ikut. Dan memang waktu itu yang sudah punya industri perkapalan cuman kekaisaran Cina doang, dinasti Ming waktu itu, ya. Gelombang yang ketiga itu waktu Cina dijajah sama Jepang 1900-an awal sebelum Perang Dunia Pertama, ya. Nah, karena Jepang itu adanya di utaranya Cina, maka orang-orang Cinanya pada larinya ke selatan. Terserah mereka itu nggak ngerti, mau pokoknya kocar kacir naik kapal aja, ya. Jadi yang masih lahir di Tiongkok sana, kakek nenek saya ke atas, ya. Kayak contoh, saya manggilnya Amah ya. Kalau orang Cina Hokkien manggilnya Amah. Beliau 13 bersaudara, anak ke-6. Itu terpisah sama saudara-saudaranya. Ada yang mendaratnya di Hong Kong, ada yang mendaratnya di Taiwan, di mana-mana. Yang mendarat nyasar sendiri nenek saya. Anak ke-6 ke Belitung. Pulau Belitung ya. Terus lahirlah 7 bersaudara. Bapak saya anak ke-7. Namanya Lim Sui Hok, ya. Dipanggilnya Ahok. Ya, Ahok namanya, tapi bukan yang gubernur ya, Bu. Beda ya. Saya bukan anak gubernur ya. Terus tahun 1966 semuanya pada pindah ke Bogor. Saya udah lahir di Bogor tahun 1991. Seumuran Bu? 91? Enggak ya. Ya. Udah tenang. Kalau ada yang umurnya di atas saya, berarti pasti pahalanya lebih banyak. Kalau ada yang umurnya di bawah saya, pasti dosanya lebih sedikit. Nah, gitu aja kita mah husnuzon, ya. Jadi begitulah sejarahnya. Terus 91 lahir, saya tinggal sama nenek lama, beliau Buddha. Dulu doyan makan daging babi. Di rumah ada meja abu buat sembahyang pakai hioh, pakai dupa ya. TK sampai SMA sekolah Katolik. Ya udah we nyari duitnya di Thailand. Ya Allah we yang tolong ya. Jadi kenapa bisa bahasa Sunda? Karena gede di Bogor. Ya, udah gitu kuliah dan pesantrennya di Bandung. Iya, jadi we tambah ngagaleong ya. Kamana wae gitu ya. Tapi alhamdulillah Mandarin masih bisa. Nah itu dia. Karena kebiasaan di tanah Jawa Barat, ya udah ada pakai teh ngomongnya. Ya tapi ini juga kalau waktu dulu di Thailand ya saya nggak pakai gini ngomongnya, pakai Mandarin juga ya. Cuman kan ibu nggak ngerti Mandarin ya. Ini mah tahu cuman mah nggak ngerti ya kan. Jadi ya udah. Kenapa lembut? Enggak, tuh keras Bu. Ya ngapain keras-keras atau enggak? Ya. Masih bisa marah? Bisa, tapi bukan ketika dirinya dihina, ketika Allah dan Rasulnya dihina. Diri kita dihina, orang hina betulan ngapain marah? Ya. Masih bisa kecewa nggak? Bisa, tapi bukan ketika dikhianati. Tapi ketika ya Allah, misalkan kemarin bisa tahajud, kenapa ya tadi malam kok nggak bisa tahajud? Kecewa sama diri sendiri.
Sisanya kecewa ditipu, kecewa dibohong, udah urusan dia itu mah. Ya. Dulu begini enggak juga, anak bandel juga, bengal. Mana ada orang lembut baik hati jadi bandar judi, mana ada. Ya. Cuman ya nggak tahu, kenal Islam aja jadi kayak begini. Karena ya jadi beda aja tujuan hidupnya. Jadi nggak nemu alasan buat marah-marah, ngambek, jadi nggak nemu, jadi enak ya lembut udah. Masih bisa kesel, masih. Cuman ya nggak mau zolim udah biarin, biasa aja. Ya, masih punya dosa banyak pasti ya. Tapi justru karena ingat dosa makanya sibuk pengen gugurin dosa, nggak sibuk sama dosanya orang lain. Ya. Karena salah satu tujuan kita ngaji untuk makin jago nyari kekurangan diri sendiri, bukan makin jago nyari kekurangan orang. Udah gitu. Ya. Terus udah gini aslinya. Lagian sisanya Allah yang tutupin aib koko. Dan ibu ngira saya baik, ketemu sayanya cuma 1-2 jam di masjid. Sisa 22 jamnya kan nggak ikut. Bisa jadi saya maksiat, ya. Ya Allahnya aja maha baik, ditutupin, jadi dikiranya orang baik. Mudah-mudahan bisa baik betulan. Baiknya baik di hadapan yang maha baik, bukan di hadapan orang, ya. Nah gitu Bu, makanya tadi juga saya minta doa ya. Gitu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ada lagi? Silakan. Mangga. Jadi saya kayak contoh saya makanya menatah hati biar selalu beriman, selalu berbuat baik. Bagaimana cara menatah hati kita? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya, cara paling gampang ganti sudut pandang, Bu. Ya. Kita ngambek, kecewa, kesel biasanya ketika kita ngerasa dirugikan, ya enggak? Saya udah baik, saya udah begini, kenapa kalian begitu? Ngerasa dirugiin kan? Nah, berarti sekarang kita ubah. Saya ngelakuinnya buat Allah. Kita udah ngelakuin buat Allah, nggak mungkin Allah nggak ngasih ganjaran kebaikan. Pasti jadi pahala, pasti jadi penggugur dosa. Karena itu yang kita kejar dan Allah pasti ngasih. Jadi ngapain ngambek? Mau orang nggak suka, mau orang gimana? Kan tujuan saya bukan dia, tujuan saya Allah. Dan Allah nggak mungkin ketiduran nggak ngelihat kita. Enak kan? Iya, itu cara paling gampangnya, ya. Karena kalau tujuannya masih belum Allah, gampang kesel, ya. Jadi udah kalem, ya. Dan nanti sebisa mungkin pasti jadi nggak pengen jadi orang yang zolim, ya. Jalaninnya susah karena pahalanya gede, berarti tenang aja, ya. Apa ibu pikir nanti ibu masuk surga karena ibadah ibu? Belum tentu, Bu. Tapi justru bisa jadi karena sabarnya ibu ngadepin orang-orang. Jangan dikira nggak ada pahalanya itu. Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Sholat ada pahalanya gede, sedekah ada pahalanya, standarnya dikali 700 kali lipat, Al-Baqarah 261. Tapi yang ganjaran pahalanya tanpa batas, sabar. Makin berat ujian kesabarannya, makin gede pahalanya. Dan Allah nggak ketiduran, kecatat semua. Terus kalau kita udah ngelakuin semuanya, ngakunya untuk Allah, berarti pahalanya udah dapat. Masih ngambek melulu. Kita aja tanya ke diri sendiri, kita lakuinnya berarti buat Allah atau bukan ini? Berarti kita betulan pengen surganya Allah atau enggak? Udah, bismillah, ya. Lakuin yang maksimal terbaik, jaga diri, jangan zolim. Kalau kita yang dizolimin gimana kok? Ya udah, jaga jarak silakan supaya nggak dijahatin terus. Tapi nggak usah mutus hubungan tali silaturahmi. Bismillah, sekedar jaga jarak biar nggak jadi korban terus. Itu boleh dilakuin. Yang penting jangan keluar dari koridor Allah, ya. Itu cara paling gampang. Lihat ada orang yang main bola, Bu.
Kalau orang hobi main bola gimana? Dia rela keluar duit, bayar lapangan, lari-lari, kena sliding tackle, jatuh, kepleset, lecet. Tapi tetap seneng kan? Seru ya mainnya. Coba orang yang nggak hobi main bola, dia bakal ngomong, amit-amit orang yang main bola. Saya mah dikasih duit berapa juga nggak mau main bola. Orang saya bisa beli bola sendiri 20 biji. Ngapain itu puluhan orang rebutan satu bola? Ya kan? Kejadiannya sama. Ada yang senang, ada yang sedih. Ya kan? Sama kita juga ngelakuinnya mau buat Allah atau buat makhluk nih. Kalau buat Allah kan nggak akan kecewa. Ya, gitu, tenang aja. Istilah semoga Allah jaga hati ibu ya. Namanya Nur Aini, cahaya. Ain tuh mata sebetulnya, ya. Jadi ibu matanya ada lampu senternya mungkin ya. Nah, bukan ya. Lanjut, ada lagi? Hah? Oh, udah pada berilmu semua ini, Masya Allah. Kalau sudah cukup, saya nanti pengen tutup dengan doa. Hah? Waalaikumsalam. Kalau kasih ini berapa menit? Kalau kasih selanjutnya berapa? Buat langsung pulang. Iya Pak, penyakit yang? Iya. Itu masalah Perjudian. Emang di sini ada yang main judi? Wajah-wajah sesoleha ini. Di sini nggak ada. Iya. 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 Judol, ya. Terus? Jadi ini kan penyakit masyarakat. Iya. Kalau di kampanye, premi, Bapak ngerti remi sama cekih ya Pak? Oh iya. sebelum jadi begini saya pernah jadi. Masa lalu ya Pak ya. Ini udah masa lalu. Jadi yang saya masalah penjudian online itu kan sama, itu juga ada. Iya. Di paling tidak di lingkungan kita ini, karena korbannya itu banyak besar. Iya. Terutama banyak yang kejut-kejutan, yang kedua melawan orang tua. Iya. Bukan korbannya, bahkan nyawa pun pernah ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Korban perjudian itu. Jadi saya pertanyakan, paling tidak bagaimana mengatasi, paling tidak kalau nggak mungkin bisa terbuka. Paling tidak mengatasi di lingkungan saya ini supaya karena juga lebih kurang untuk tidak rawat. Iya. Di rumah bisa, Iya. di rumah pun bisa. Iya. Kadang kalau dari kantor begitu, menjadi problem apa? Istrinya, anaknya, keluarganya, lingkungan setempat. Iya. Jadi saya tanyakan bagaimana caranya paling tidak mengurangi di masyarakat saya untuk videonya. Oke. Paling kasar ini kalau menasehati. Iya. Mungkin menasehati belakang dia. Iya. Jadi itu saja yang saya sampaikan, disampaikan dari Bapak Presiden Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gimana biar berhenti jodoh? Kita tergantung lihat dari sudut pandang siapanya dulu nih. Kalau dari sudut pandang pemainnya, cara berhentinya gimana? Beres, jangan depo, selesai. Serius. Yang dia lawan tuh diri sendiri. Gak ada sejarahnya kalau orang berhenti main judi, bandarnya ngirim tukang pukul buat nyekek anak dan istrinya di rumah. Gak ada. Yang dia lawan tuh diri sendiri. Ketika dia berhenti juga badannya gak meriang kok. Ya. Dan jangan khawatir sebetulnya, jadi pemain tuh gampang tobat, karena pasti kalah. Yang susah tobat mah bandar, karena menang terus.
Makanya kadang ke saya jadi ngerti kalau misalkan diundang di acara atau di podcast, kenapa sih harus ditulis dulunya mantan bandar judi, supaya orang mikir bandar yang menang terus aja udahan, masa lu yang main gak berhenti-berhenti. Pilihannya cuman dua, mau berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Ya, bandar tuh nggak takut yang main menang, emang sesekali dikasih menang kok. Takutnya kalau kalian berhenti, karena kesuksesan terbesar seorang penjudi itu kalau dia berhenti. Silakan lawan, bismillah. Kok gimana, uang udah kalah banyak? Anggap uang yang udah kalah banyak itu buat bayar dosa kita. Punten ya, mati bakal. Yang paling ngalangin ke surga dosa sendiri. Allah pengen gugurin dosanya, makanya dibikin kalah sama Allah. Yang bikin kita kalah kan Allah juga. Kalau Allah pengen ngasih isi droj, kasih aja menang terus. Tapi dijamin matinya bakal lebih ngenes. Iya, menang terus. Mau disuruh pilih, menang terus, duit tambah banyak, meninggal nggak sempat tobat. Ayo. Akan jauh lebih beruntung orang yang kalah gara-gara itu dia kelaparan, mulai lagi dari nol, tadinya punya usaha, tadinya punya harta, tapi gara-gara itu dia jadi tobat. Apa yang lebih penting dari Allah sih? Makanya punten, gimana solusinya? Ini dakwah. Punten, saya pengen so jagoan misalkan. Saya datang ke tempat dulu saya ke Thailand di sana, terus so jagoan bawa parang gitu. Berantem nggak bisa, mereka lebih banyak. Jet Li bukan, ya. Saya pulang pun mereka pasti lanjut lagi karena merekanya belum pengen berhenti dakwah. Alhamdulillah nggak sedikit yang akhirnya cerita, saya berhenti judi gara-gara dengar kajian Koko. Itu yang dikejar. Kalau Allah udah kasih hidayah mah. Terus dari sudut pandang apa lagi? Orang-orang sekitar atau keluarga, kita cuma bisa nasehatin, nggak pernah disuruh ngubah orang. Ingat, dakwah baru jadi berat kalau kita mewajibkan diri kita untuk bikin soleh orang. Kita nggak pernah disuruh nyolehin orang. Tugasnya tegas. Surat 88 Al-Ghasyiyah ayat 21-22. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatin, tugas kamu hanya mengingatkan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Orang kita nasehatin dia jadi baik, Allah yang ubah, bukan kita. Kita nggak usah ngaku-ngaku. Orangnya tetap jahat, nggak peduli sama nasihat kita. Selagi niat kita benar lurus, tetap jadi pahala. Dibelah mana ruginya berarti kalau nasehatin. Selanjutnya, kalau dia sebagai orang yang punya otoritas, contoh orang tuanya, anaknya main judi, ambil handphonenya biar nggak bisa judi lagi. Sebagaimana dulu anak ibu makan permen sakit gigi, ibu ambil kan permennya. Iya, mungkin dia marah, mama jahat, duit banyak, permen aja nggak dikasih, padahal beli gelang emas bisa. Ya. Tapi nanti gede dia bakal sadar, oh itu teh tanda sayang. Ibu ngambil permen dari anak ibu yang sakit gigi, tanda benci atau tanda sayang? Sayang. Beda lagi jawabannya kalau kita punya kekuasaan. Punya kekuatan buat nutup, buat ngegerebek. Beda jawabannya. Karena dia akan dihisap terkait kekuasaannya. Cuman ya punten udah jadi rahasia umum. Bukan nggak bisa ditutup, tapi ada yang nggak mau nutup. Kenapa? Kuenya terlalu besar. Ini izin curhatan bandar judi ya. Punten ini man ya. Misalkan dulu kami di sana, kami harus bayar upeti, sogokan. Setelah kita bayar sogok terus tahu-tahu dia bilang, sorry kurang, tambah nggak? Kalau nggak gua gerbek loh. Kita bisa jawab apa pak? Jadi kan mereka punya kuasa buat nutup. Tergantung nih ditanya dari sudut pandang apa. Ya. Bagi yang punya kekuasaan, gunakan kekuasaannya buat nutup. Kita tahu kan, 1000 ulama berfatwa bahwa khamar itu haram, bisa kalah sama satu tanda tangan pemimpin untuk mengizinkan khamar dijual di situ.
Toko minuman keras pinggir jalan digerebekin mah. Kenapa diskotik enggak? Diskotik gede enggak? Kan licik. Lucu. Datang ke puskesmas. Ada poster gede, merokok membunuhmu, dari Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Sementara Kementerian Perdagangan yang ngizinin jualan rokok. Kenapa diizinin? Dengan dakwah, seenggaknya bikin mudah-mudahan pada jadi takut sama Allah, pada berhenti, mau bandarnya ke, mau siapanya ke. Nyampe emang kok, lah saya tobat denger, wasilahnya dengar kajian Agim. Dengar kajian Agimnya gimana? Di kasino, di tempat judi, di kantor. Pemain-pemain lagi pada main, duit lagi masuk dari pemain yang kalah. Nyampe kalau Allah mau nyampein hidayah mah. Tugas kita gimana? Nyampein bismillah. Dan kadang kita nggak harus selalu melihat hasil perjuangan kita, Pak. Salah satu penakluk Baitul Maqdis, Salahuddin Al-Ayyubi, kalau kita baca buku tentang beliau, itu ceritanya tidak dimulai dari beliau lahir, tapi dimulai dari 100 tahun sebelum beliau lahir, dari zamannya Imam Ghazali rahimahullah. Karena beliau resah, pemuda jauh dari ilmu, menurunkan keresahannya ke muridnya. Ternyata salah satu muridnya adalah gurunya dari Salahuddin Al-Ayyubi. Apakah Imam Ghazali ngelihat kejayaan Islam saat itu? Enggak, jauh, beda 100 tahun. Meninggal 100 tahun lebih awal. Tapi kita nggak harus selalu ngelihat kok. Tapi bisa jadi pahala jariahnya ngalir ke kita. Ya, kita cuma bisa lakuin itu. Kecuali itu dia. Kecuali ini saya ngomongnya lagi di hadapan para pemimpin bangsa negeri ini, orang yang punya jabatan, maka jawaban saya nggak cuma dakwah, kamu punya kuasa buat nutup. Kadang ada yang bilang, kenapa nggak kokoh yang tutup? Nih ibarat gini ya, mungkin dikiranya saya nguasain ibarat pam nih. Ibu di rumah kan ada keran masing-masing. Ya dulu saya di sana cuma punya keran saya sendiri. Keran saya berhenti udah saya tutup. Apa saya punya hak buat tutup keran rumah orang? Yang punya hak siapa? Yang petugas pamnya kan. Nah ini yang berkuasa buat nutup semuanya, mau nutup nggak gitu ya. Toko saya udah ditutup gitu istilahnya ya. Ya tinggal balik lagi perannya. Dan kenapa akhirnya ini didakwah? Ya tadi mudah-mudahan hidayah bisa masuk, dan itu dia. Kan saya sedang jadi rakyat, tidak sedang jadi pemimpin. Jadi yang bisa dilakuin dakwah, saya edukasi, yang bisa dilakuin, yang bisa saya tutup. Korban yang bisa dibantu. Udah, sisanya Allah yang nolong. Mudah-mudahan nyampe nasihat ini ke orang, ya. Gitu doang, kita cuma bisa kayak gitu, ya. Bismillah. Dan satu-satu yang bisa kita kendaliin cuma diri kita sendiri. Setelah kita sudah terkendali diri, bismillah, mudah-mudahan bisa nularin ke orang. Tapi itu juga terserah Allah mau ngasih hidayah atau enggak, ya. Cuman maha baiknya orang jadi baik atau enggak, selagi niat kita benar tetap jadi pahala, ya. Ya begitulah, mohon doanya. Kita sama-sama gotong royong, ya. Kalau kalian punya kuasa karena kalian orang tuanya, ambil handphonenya, bismillah, nggak apa-apa. Kalau yang ngambil saya kan bukan siapa-siapanya anak ibu. Terus ngambil handphonenya anak ibu, dibilang maling, ya. Kalau ibunya sendiri yang manggil, yang ngambil handphonenya, nggak dibilang maling, dibilangnya lagi ngehukum anaknya, iya kan? Iya, bismillah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup? Apa habis ini doa? Belum. Terus apa lagi? Rundownnya apa? Rundownnya belum baca Al-Quran. Jadi mau baca Quran dulu. Hah? Yang mau bacain siapa? Doa aja. Ya udah. Baik, bismillah ya. Mau baca Quran dulu Ibu. Surat pendek aja. Mau baca apa? Surat pendek, ya, juz 30 ya. Apa ya? Saya lagi pengen baca inilah, surat 90 Al-Balad. Cuman 20 ayat. Silakan yang mau ini, yang sambil lihat di handphone.
sebelum Asy-Syams, setelah Al-Fajr, surat 90 Al-Balad. Udah ketemu? Saya sambil baca ya. Habis baca langsung doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشعمة عليهم نار مؤصدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ya Allah berkahilah majelis ini ya Allah ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu ya Allah jadikan setiap malam kami sanggup sujud menyembah-Mu ya Allah. Ya Allah kami titip orang-orang yang kami sayang, orang tua, pasangan, anak-anak ya Allah. Jaga mereka dari dosa ya Allah. Pertemukan mereka dengan guru, sahabat, lingkungan yang terbaik. Kami nggak tahu sampai usia berapa bisa dampingin mereka ya Allah. Kami tidak bisa 24 jam selalu bersama mereka ya Allah. Kami titip mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Selalu gagalkan dari perbuatan dosa. Selalu mudahkan dalam berbuat taat ya Allah. Jika ada orang yang kami sayang yang masih belum mau sholat, belum mau tobat, belum mau menutup aurat, anugerahkan hidayah ya Allah. Engkau juga yang menggenggam hati mereka ya Allah. Sisanya ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang telah lalu maupun baru akan terjadi. Ini hamba-Mu yang takut ya Allah atas dosanya sendiri, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Siapa lagi yang punya kuasa mengampuni dosa selain hanya Engkau ya Allah. Jangan biarkan kami wafat sebelum dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Jangan biarkan kami wafat sebelum taubat kami sudah Engkau terima ya Allah. Kami takut atas ganjaran dosa kami ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, yang sengaja atau tidak sengaja, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Solehkan anak-anak dan cucu keturunan kami ya Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minadunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tatarni fardaw wa anta khairul warithin.
Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Dan kami mohon selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah mereka ya Allah. Jadikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana ya Allah. Anugerahkan hati kami hidayah. Izinkan kami untuk bisa istiqomah, dan kami ingin pulang ke hadapanmu dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Juga mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di sini semuanya kelak diundang umroh dan haji, menunaikan ibadah di tanah suci bersama keluarga tercinta, dan yang paling penting kita kelak dikumpulkan di surganya Allah. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu ya, nanti kita ngaji lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.